Selamat sore sahabat excellent. Hari ini saya main ke salah satu teman yang mungkin nanti kalau diceritain ceritanya panjang. Ada salah satu labet hasil cetakannya dia ini namanya Mas Rio. Halo. Mas Rio ini sempat berhasil mencetak labet yang cukup legendaris. Nanti kita sebutin di akhir aja supaya teman-teman penasaran. Dan ingat, ini beberapa masalah perawatan dari PAUD ya Om Rio ya? Dari PAUD ya? Ya. Dari PAUD, tolong selama pembahasan tutorial ini jangan di skip. Soalnya mungkin banyak pengetahuan yang kita dapat dari sini. Dan banyak rahasia-rahasia yang ada di situ semua. Oke, siap. Gini Om Rio mau tanya, itu ternakan Om Rio sendiri ya? Iya, ternakan saya sendiri sama kakak saya sendiri. Oh, sama kakak. Ya. Berarti dari sini tuh perawatan dari sini dari betul-betul dari orok, istilah dari bayi ya, dari indil-indil ya? Dari indil-indil. Kebetulan kan dari dulu saya main pertama kali labet tuh sekitar 2009-2010 dan di sana kan labet impor semua Om. Ya, ada labet impor ya. Labet impor semua, saya silang-silangin sampai akhirnya ada yang keluar itu. Kalau dulu kan PAUD langsung laku, PAUD yang penting kan saya kan laku langsung cepat ya, gitu langsung aja. Cepet gitu aja. Pokoknya asal PAUD laku, PAUD laku gitu ya. Dan itu ada yang nggak bunyi Om. Dan sempat itu burungnya itu jadi untul. Oh, burung itu hanya jadi untul aja. Iya, jadi untul aja dan burung itu sama sekali nggak bunyi. Oh, malah nggak bunyi sama sekali. Di bawah teman saya, sini aku coba, tapi dibuat untul. Yang satunya bunyi gacor terus, laku. Itu laku dulu pas waktu PAUD, namanya Florida burungnya. Untulnya nggak laku. Itu berarti paku mas posisi dibuat untul 2000 berapa Mas? Masih ingat nggak? Itu sekitar, waduh berapa ya, 2000. Saya lupa itu Om. Kalau aku inget tuh paku mas muncul ya kira-kira setahun yang lalu ya. Di peredaran sekitar setahun ya, setahun yang lalu. Berarti ya sekitar 2017-an kalau nggak salah, dari umur PAUD loh. 2017 akhir ya. 2017 akhir benar. Berarti sekitar 2018 awal lah, paling mudah-mudahnya segitu ya. 2018 awal itu. Mohon maaf nih Om, berarti selama di tempat Om ini perawatannya dari usia muda itu gimana Om? Kalau setahu dari usia muda dulu kan itu dibawa sama teman saya. Dibawa sama teman saya namanya Guguk. Oh, dibawa maksudnya digantang dan Guguk sama Itang itu ya. Itu digantang paku masnya itu bukan. Playernya hanya sebagai untul aja. Oh, Di situ nggak bunyi sama sekali kan. Terus udah mulai agak trouble gitu. Yang playernya laku dijual. Terus masih ada itu untulnya itu dan di untulnya itu kan udah bulunya kan rusak kan Om, sebagai untul kan ya, dia aku ingat dulu bulunya ekornya nggak ada. Ekornya nggak ada. Iya, aku ingat ekornya sedikit banget bulunya ya. Itu. Terus habis apa namanya? Ya udahlah sini, kalau maunya burungnya nggak bunyi taruh sini aja di tempat saya. Ternyata 2 minggu di tempat saya burungnya langsung gacor. Oh, setelah dibawa, ya setelah pasangannya laku ditempatin jenengan selama 2 minggu ini langsung gacor. Perawatannya selama 2 minggu itu awal Om, biar teman-teman nih jelas ini. Perawatannya rahasia nih Om sebenarnya Om. Perawatannya cuma cukup dikasih makan dan minum, nggak usah diapa-apain, cuma dinengke wae. Nggak ada perawatan khusus. Wah, nggak ada perawatan khusus sama ini rahasia sekali. Ini berarti rahasia banget. Nggak usah. Tidak diapa-apain ya Om, malah rahasianya kalau orang lain kan sih dirawat, dimandiin, dijemur. Ini malah rahasianya malah tidak diapa-apain. Nah, saya dulu sempat dengan istilahnya rawat, jemur, ngembunin pagi, mandiin biar dia mau mandi, itu malah burung nggak gacor Om. Oh, kurang gacor. Setelah saya coba didiemin kok. Kan kayak pulang kerja kan kadang-kadang 3 hari sekali. Oh, jangan keluar kota terus ya. Kok itu kok burungnya malah gacor terus. Pokoknya makan minum ada, dan tinggal kerja. 3 hari pulang jenengan loh kok burungnya jadi gacor. Itu mohon maaf nih Om.
Berarti nggak dijemur sama sekali. Penempatannya sangkar bulat atau sangkar kotak? Karena saya tahu saya video di tempat Om itu Sangkar kotak ya? lihat di sangkar kotak. Itu ada dua Om. Saya biasanya di sangkar bulat sama sangkar kotak. Kalau umumnya saya pas lagi perjalanan jauh, lagi ada kerjaan jauh, saya taruh di sangkar kotak biar kasih makannya enak. Oh iya. Nggak perlu mindah-mindah juga. Gitu. Kan biasanya kalau pas keluar kota yang kasih makan orang tua saya. Jadi ditaruh sangkar kotak. Iya. Terus tapi kalau jenengan di rumah Ya, anu sangkar bulat berarti. sangkar bulat. Jadi itu dia gacornya tuh menurut saya ya agak aneh sih Om. Jadi dia burung udah saya pernah bawa di gantangan tapi nggak saya gantangin. Itu cuma saya taruh pinggir, dia sekitar 3 kali 4 kali saya bawa nggak pernah mau bunyi. Ini kenapa sih burung kok nggak pernah mau bunyi? Penasaran kan? Ya udahlah, saya taruh rumah aja biar gacor lah. Buat master murai atau master Oh berarti waktu itu lain. Om sudah pelihara murai juga ya? Udah pelihara murai. Oh Ya. murai lagi ya. Kembali ke Murai. Jadi waktu itu Om juga pelihara murai, maunya Pak Kumas ini untuk masteran murai untuk ya masteran aja, sekaligus. ya. Mm-mm. Gitu. Berarti itu setelah 2 minggu dirawat terus gacor, Om pernah bawa ke gantangan, terus kadang disangkar bulat, kadang disangkar kotak. Ada perawatan khusus lain nggak Om? Nggak ada sama sekali. Jadi setiap disangkar istilah yang mau saya bawa ke gantangan, umpamanya di sangkar kotak ya saya ambil, saya masukin aja biasa. Saya taruh pinggir. Itu nggak mau bunyi Om burungnya. Udah cuma tinggal digeletain gitu Cuma di digeletain aja, gantangan. saya tinggal jalan-jalan aja tuh. Oh, Kalau cuma orang lain diajak kan, main. orang lain nggak mau. Ini burung nggak bunyi, nggak mungkin diambil orang ya gitu. Jadi cuma saya tinggal aja. Lah terus selama perawatan dari Om ini itu pernah nggak puding apa kasih apa gitu lah Extra ya? fooding saya cuma jagung aja. Om. Jagung aja. Iya. Itu pemberiannya Pemberiannya nggak tentu Om. Kalau umpamanya bakul sayur yang di pasar Kota Gede buka, saya beli. oh berarti Kalau- sedapatnya. sedapatnya. Ini rahasia lagi. Iya. Ternyata peliharanya jagungnya belinya sedapatnya. Iya. Ini rahasia. Iya. Biasanya orang teratur ini enggak. Ini Susah, rahasia ini. susah itu, Susah Pak. ini. Tekniknya susah. Iya. Nah, terus kalau nganu Om, kalau apa namanya Om? Kalau untuk pakan sendiri Om Pakan seingat Om sendiri, dulu itu. seingat saya racikan. Itu racikan dari ayah saya. Ayah saya kan pemain puter pelung ya. Ya, dia sebagai juri juga. Dan saya nyoba pakannya dia. Pakan ayah saya. Wah, nah ini benar-benar rahasia nih. Ya. Ini mungkin suatu saat bisa jualan pakan ini. Jadi itu awalnya cuma pakan puter berarti. Iya, pakan puter pelung. Awalnya cuma pakan puter. Jemur juga jarang ya Om ya? Jemur jarang. Dulu udah pernah sih, udah posisi gacor-gacornya. Saya coba rawat embun, jemur, hasilnya tetap sama aja. Jadi ya udahlah, kalau mau hasilnya sama aja kan mending saya rawat seperti biasa yang dulu, yang tidak membuang banyak waktu ya. Iya, Yang penting yang pakan penting, minum ada ya, yang penting ya. Ini pakan minum ada, burung mau bunyi, ya udah gitu aja. Cuman mohon maaf nih penempatan waktu itu di depan kandang Pak Kumas ada burung apa aja Om? ini di sini Om, Ya. itu ada di bawahnya itu ada indukannya. Biru sama kepala emas. Ya, Terus nanti di video sebelah- bisa disaksikan teman-teman. Nanti di sebelah kirinya itu ada jodohnya itu hijau sebenarnya Om. udah bisa dijodohin? Udah saya kasih Sempat jodoh. jodohin. Iya. Tapi terus Tapi katanya kemarin kan sempat di teman saya Jamie itu Om. Nah, dia kan Mas mbok tak rawatnya burungnya loh. Tapi ini burungnya susah loh. Saya belum kasih ke dia. Dia nanyain lagi, Mas mbok tak rawatnya aja. Ya nggak enak juga sih Om toh. Kalau maunya nggak apa namanya dimintain gitu, tapi kita nggak ngasih kan malah kepiye. Terus saya kasihin ke Jamie, ya udah dirawat aja sana, siapa tahu mau jadi di tempatmu. Saya tanyain tuh sampai sebulan burung itu nggak mau bunyi di sana. Saya kurang tahu burungnya nggak mau bunyi karena apa dan karena bagaimana. Terus tahu-tahu saya dikabarin juga, Mas ini ada yang mantau burungnya gitu. Ada yang minat, ya, kayak ada yang gitu ya. minat, ada yang minat gitu. Nah, waktu Om kok bisa bilang ada jodohnya itu, apakah itu memang ada proses penjodohan sebelumnya? Ada proses penjodohan sebelumnya Om. Berapa lama Om proses penjodohan Om? Itu saya asal juga sih Om. Jadi istilahnya ada labet yang saya kandang kotak tapi nggak saya sekat kan. Dia tidur selalu berdampingan. Terus berdampingan terus. Oh, terus, jadi kan ditambal gitu ya? ya model tempel sangkar kotak tapi model tempel. Yang burung itu masih sendiri dan yang betina-betina itu banyak. Jadi tempel ya udah saya
masukin saya coba masukin. Oh, akhirnya kelihatan jodoh, coba masukin Iya. lagi. Jodohin itu berapa lama? Jodoh ini cuma 2 bulanan sih Om, nggak. Oh, itu sempat campur 2 bulan. Sempat campur 2 bulan, tapi di situ burungnya nggak ngawin. Oh, burungnya nggak Ya, kawin. itu apakah itu kurang cocok atau gimana, saya juga kurang tahu kan. Saya cuma asal-asal nyoba juga gitu. Nggak ngawin ini Iya. mencurigakan juga ya. Iya, makanya Apa itu. mungkin itu betina, tapi fix betina, Fix betina bukan dan jantan. nelor. Oh, dan sudah pernah nelor, Iya. cuma nggak ngawin, nggak mau ngawin sama Iya. PMS ini, nggak mau ngawin ya. belum Pak? belum mau. Dan akhirnya kok tiba-tiba terus disekat terus hanya Pak Kumas sama itu, gimana ceritanya? Itu kan pas itu ada yang datang ke sini mantau murai tapi. Oh, mantaunya murah, bukan, Iya. bukan itu, bukan laput ya? Itu di situ burungnya mau bunyi gacor terus, saya sekat kan, burungnya mau bunyi gacor terus anaknya masuk Om. Terus anaknya tuh bilang sama ayahnya loh, ayah, aku beliin burung yang ini aja loh. Aku bilang jangan yang ini ya, yang lainnya aja loh. Terus udah itu nggak jadi dibeli murai saya itu. Terus tetap dalam posisi rawatan, Tetap sekatan. Gini Om, saya mau coba lebih detail lagi nih Om. Jadi posisi 2 minggu dirawat, terus sampai berapa bulan nih Om? Usia berapa dia mulai dijodohkan itu? Itu Masih ingat nggak Om? usia sekitar 1 tahun lebih. Itu burung muda sih Om menurut saya. Jadi sekitar 2 bodolan, cuma 2 bodolan dari paut, terus bodol wulu dewasa, terus bodol lagi. Nah itu baru mulai Dijodohin? enaknya. Baru mulai jodoh. Dijodohin. Iya. Berarti berapa bulan itu Om perawatan dari setelah dilepas dari untul, untulnya laku, itu ke sampai Om proses. Playernya yang laku Om, bukan Iya, untulnya. playernya laku. Oh, sorry. Untulnya kan PMS. PMS itu ya. Playernya yang laku, terus kan Om single 2 minggu itu terus dibawa ke sini. Itu selama ke sana berapa bulan Om setelah mau dijodohin kembali? Dirawat single itu. Dirawat single di sana sekitar 2 bulan tuh, dan katanya nggak mau bunyi Om. Nggak mau bunyi. Iya, nggak mau bunyi. Saya tanyain nggak mau bunyi. Akhirnya bawa ke sini. Iya. Bawa ke sini 2 minggu mulai 2 gacor. minggu mulai gacor, terus teman saya itu, ayah itu, si Jamie minta tak rawatnya aja. Ya udah dirawat aja. Saya tanyain dia burungnya tuh nggak mau bunyi, kok nggak mau bunyi kenapa? Ya udah kalau mau nggak mau bunyi dibawa ke sini aja gitu. Kalau total selama penyinggelan berapa lama berarti Om? Penyinggelan tuh dulu dari pertama kali dibawa ke sini saya singelin dulu. Selama berapa bulan ini? Itu selama sekitar 1 bulanan ada sih Om. 1 bulan total itu single terus dijodohin, setelah 1 bulan itu dijodohin. Ya, setelah 1 bulan mulai agak gacor saya jodohin. dijodohin itu selama 2 bulan itu tadi. Ya. Terus dipisah. Saya bisa Dipisah jodoh itu burungnya gacor lagi. Nah, gacor itu posisi gacor lagi itu berapa bulan Om sampai diambil ke tempat Jamie? Itu cuma 1 bulanan sih Om. Berarti Cepet kalau mungkin satu kurang juga. kalau lihat Kurang prosesnya 1 bulan berarti si player laku dia sebagai undur posisi dirawat 2 bulan di tempat temannya Om yang itu nggak bunyi, dibawa ke tempat Om, dirawat 1 bulan mulai bunyi, mulai gacor, dijodohin ya? Iya, dijodohin, terus 2 bulan dipasangin nggak ada efeknya, nggak kawin, dipisah lagi 1 bulan, terus habis itu dibawa ke tempatnya Jamie. Iya. Gini teman-teman, ceritanya itu yang namanya Om Jamie itu temannya Omnya ini itu dia penjual burung bahan labet, dan dari situ dibawa ke temannya Om Jamie itu, terus kemudian ditawar sama Om Enggar yang sekarang pemilik labet Pak Kumas. Dan kisah ini tuh sebenarnya menceritakan tentang labet Pak Kumas yang legendaris itu. Nah, sebetulnya burung itu ternakannya Om Rio ini. Cuman kan banyak dari konten tidak membahas dari awal ceritanya, awal mula terjadinya lah. Ini kebetulan saya ketemu sang pemilik dari awal mula Pak Kumas. Saya pengen ngulik nih sebenarnya perawatannya dari awal gimana. Nah, makanya saya berbincang-bincang lebih banyak sama Om Rio. Nah, berarti waktu di tempatnya siapa? Om Jimmy itu berapa bulan Om, berarti sekitar 2 bulan 3 bulanan Om. 2 bulan 3 bulan terus laku itu ya. Dan katanya belum mau bunyi di sana, tapi ya udah, katanya pas terakhir itu udah mulai enak tapi bunyinya masih lama. Katanya di sana udah dijodohin tapi dengan beda jodoh. Istilahnya kalau maunya masih dipisah masih lama, berarti kan otomatis burungnya itu belum akur banget loh sama dia, terus dipisah baru mau bunyi.
Oh, waktu itu sempat dijodohin juga di sana berarti kesimpulannya. Dengan jodoh yang beda dari saya yang Dari yang kemarin. iya waktu di sini kan sudah ada jodohnya tapi nggak dibawa ya Om. Ya, Dibawa ke sana tapi tidak dijodohin dengan itu. Oh, gitu. Terus akhirnya ditawar sama Om Enggar itu dan akhirnya sold out ya Om ya. Wah. Mungkin nanti kalau anu bisa tanya-tanya nih Om juga punya banyak bahan ini di sini. Beberapa bahan yang mungkin bisa ada, saya juga lagi nyoba anu ini mencari-cari siapa tahu ada bakat-bakat terpendam di sini. Kadang-kadang kita nggak tahu di satu tempat, di tempat ternakan yang mungkin ada bakat-bakat terpendam, kita kadang-kadang nggak tahu dan tiba-tiba muncul satu labet yang punya namanya cukup besar. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ternak labet jangan putus asa, mungkin di dalam ternakan jenengan ada bakat-bakat terpendam kita nggak tahu. Jadi moga-moga ini konten ini berguna buat peternak labet yang pengen suatu saat nggak cuma sekedar ternak tapi main ke lapangan. Ya betul ya Om Rio ya. Bener, Om. Dan nanti akan saya terangkan nih nomornya Om Rio di sini barangkali ada yang mau sowan, mau main, mau lihat-lihat bahan, atau mungkin mau nyoba-nyoba bicara tentang anakan ternak bisa langsung ke Om Rio. Bahan banyak tapi susah nyarinya. Oh, bahan banyak tapi susah nyari. Yang cocok maksudnya Om, yang ya. cocok. Yang cocok. Di sini juga ada murai, ada beberapa ojang. Nanti kalau teman-teman mau main, ini daerahnya namanya apa Om? Ini di Perumahan Wirokerten Om, di selatan Gantangan Modalan. Nah, di Perumahan Wirokerten Jogja, di selatan Gantangan Modalan. Nanti kalau teman-teman main, bisa main nanti ke tempatnya Om Rio di situ. Nanti akan saya terangkan nomor teleponnya Om Rio. Oke, segitu dulu sahabat excellent. Mungkin cukup. Nanti semoga ini berguna buat teman-teman semua. Salam minor. Salam minor, masuk akal.